Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah SWT sehingga kita dapat melanjutkan lagi pembelajaran kita setelah libur 3 minggu, ya. Melanjutkan pembelajaran kita yang telah kita bahas pada semester yang lalu, ya. Ini siapa saja yang hadir? Ada 9 orang, 8 orang. Silahkan buka camnya. Ya, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan baru. Udah sampai mana pertemuan semester lalu? Siapa yang tahu? Sampai tauhid asma wa sifat. Ya, tauhid asma wa sifat, ya. Udah belum tauhid asma wa sifat? Udah belum tauhid asma wa sifat? Belum, ya. Ya udah, kita pelajarin aja pada kesempatan kali ini. Bismillah. Kita masuk ke dalam pembahasan tauhid asma wa sifat, ya. Bismillah. Tauhid asma wa sifat, ya. Yang pertama, al-muradu bitauhid asma wa sifat wa adillatuha, wa adillatu dzalik. Apa yang dimaksud dari tauhid asma wa sifat dan dalil-dalilnya? Wa al-i'tiqadul jazim bi anna Allah azza wa jalla muttasifun bi jami'i sifatil kamali wa munazzahun an jami'i sifatin naqsi wal imanu bi kulli ma wasafa Allahu bihi nafsah aw wasafahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal haqiqati min ghairi tamsilin wala ta'dilin wala tahrifin kama qala ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Ya, di sini yang pertama, apa yang dimaksud dari tauhid asma wa sifat dan apa dalil-dalilnya, ya. Itu adalah i'tiqad jazim, ya. Itu adalah keyakinan yang pasti bahwasanya Allah SWT disifati dengan sifat-sifat yang sempurna dan disucikan dari sifat-sifat yang kurang atau tercela, ya. Dan beriman dengan setiap apa yang Allah tetapkan, ya, tentang diri Allah, ya, dan apa yang Rasulullah tetapkan terhadap diri Allah alal haqiqah, dengan sebenar-benarnya, ya, tanpa ada tamsil, tanpa ada penyerupaan dengan makhluk, tanpa ada ta'til, tanpa ada peniadaan sifat, wala tahrif, tanpa ada penyelewengan makna sifat, ya. Sebagaimana Allah SWT berfirman, laisa kamislihi syai'un wa huwa samiul basir, ya. Tidak ada yang serupa dengan Allah apapun itu, dan Allah maha mendengar dan maha melihat, ya. Allah SWT juga berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzalul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun.
ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, dan lillahi asma, Allah mempunyai nama-nama yang indah, maka berdoalah dengannya, dan berhati-hatilah terhadap orang-orang yang ilhad atau menyelewengkan terhadap nama-nama Allah, maka mereka akan dibalas dengan apa yang mereka lakukan. Nah, di sini haramnya untuk menyelewengkan makna dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, makna dari tauhid asma wa sifat. Paham semuanya? Paham enggak? Paham, Ustaz. Paham? Belum. Ya, coba buka kameranya, jangan di ini, matikan. Ya, Aji paham enggak Aji? Paham, Ustaz, paham. Paham. Ya, yang lain buka ininya, kameranya. Ya, lihat lagi sekarang. Apa yang wajib bagi kita fi nususis sifat? Apa al-wajib fi nususis sifat? Apa yang wajib kita yakini di dalam nusus? Maksudnya di dalam dalil-dalil tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-wajib fi nususis syar'iyyah al-waridah fi sifatillahi ta'ala isbatu al-fadhiha wa ma'aniha ala wajhil la'iq billahi ta'ala. Yang wajib kita tetapkan terhadap dalil-dalil yang menyebutkan tentang nama-nama dan sifat Allah adalah kita menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan lafadznya dan maknanya, ya. Dengan layak yang mana itu layak dengan zat Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang layak dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu yang wajib bagi kita untuk kita yakini. Bukan dengan makhluk, bukan seperti apa yang layaknya makhluk, bukan, akan tapi apa yang layaknya Allah Subhanahu wa taala, karena zat Allah berbeda dengan zat makhluk. Fa ma'ani sifat ma'lumatun lana li anna Allah ta'ala khatabana bilisanil arabiyyin mubin wa amarna bitadbirihi, ya. Dan makna-makna dari sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah itu sangat jelas. Kenapa? Karena Allah menurunkannya dengan lisan bilisan, dengan bahasa Arab yang jelas, dan memerintahkan kita untuk memikirkannya atau mentadaburinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzalul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Nah, ini udah tadi, ya. Nah, dia Allah mempunyai nama-nama yang baik. Falau lam yakun laha makna ma'lum lam yakun litadabbur faidah, ya. Ketika dia tidak ada makna yang jelas, maka tadabbur itu juga tidak mempunyai faidah, ya. Wa amma kaifiyatus sifat wa haqa'iquha fala ya'lamuha illallah ta'ala kama qala al-Imam Malik rahimahullah lamma sa'ala an kaifiyatil istiwa al-madhkur fi qouli ta'ala ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Faqala al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah. Ai as-su'alu anil kaifiyati bid'ah. Ya, di sini adapun kaifiat itu apa? Deskripsi. Ya, deskripsi, ya, atau bagaimana dari sifat Allah SWT dan hakikatnya itu bagaimana, maka kita tidak mengetahuinya. Kenapa? Karena ilmu kita lemah, sedangkan zat Allah tidak ada yang mencakupnya. Tidak ada yang mencakup Allah Subhanahu wa taala, ya. Ilmu kita tidak dapat memikirkan zat Allah Subhanahu wa taala. Fala ya'lamuha illallah, maka tidak ada yang mengetahui tentang sifat-sifat, tentang hakikat atau deskripsi dari sifat-sifat Allah, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri, ya. Sebagaimana Imam Malik rahimahullah ketika ditanya tentang bagaimana Allah beristiwa di atas ars, maka di dalam firman Allah ar-Rahman 'alal ars istawa, maka Imam Malik berkata al-istiwa'u ma'lum, ya. Istiwa itu adalah sesuatu yang kita ketahui, yaitu berada di atas ars, ya. Adapun kaifiatnya, deskripsinya, maka majhul, kita enggak tahu, ya. Yang penting Allah laisa kamitslihi syai'un, Allah sama sekali tidak sama seperti makhluk, ya. Jadi istiwa Allah berbeda dengan istiwa makhluk. Nah,
Wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah. Dan beriman tentang istiwa itu wajib. Kenapa? Karena sudah disebutkan di kitab dan sunnah. Wa su'alu anhu bid'ah. Kenapa bertanya tentang bid'ah? Karena para sahabat pada saat turun ayat ini tidak pernah bertanya bagaimana istiwa. Ketika ada orang yang bertanya bagaimana istiwa, maka itu adalah sesuatu yang baru dan bid'ah, ya. Atau soal bertanya tentang bagaimana bid'ah, istiwa itu adalah sesuatu yang bid'ah. Paham ya? Tentang ini paham ya semua ya? Ya. Kita lanjut. Wal jawabu Imam Malik an kaifiyat istiwa ma'nahu yaslahu an yakuna qaidatun fi kulli sifat. Nah, begitulah jawaban dari Imam Malik yang di atas tadi itu menjadi kaidah untuk semua sifat, ya. Bahkan semua sifat itu tidak bisa diketahui kaifiatnya. Waqad qarara Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i telah menetapkan anna lillahi tabaraka wa ta'ala asma'un wa sifatun jaa'a biha kitabuhu wa akhbaru biha nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam ummatahu la yasau ahadan min khalqillahi azza wa jalla qamat ladaihi al-hajjah anna al-Qur'an nazala bihi wa sahha inda qauli nabi sallallahu alaihi wasallam fi marwa anhu ayadila ila khilafihi fa inna khalafa dzalik ba'da subutil hujjah alaihi fahuwa kafir billahi azza wa jalla. Lihat di sini Imam Syafi'i menetapkan bahwasanya Allah mempunyai sifat-sifat dan nama-nama di dalam kitabnya dan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah terhadap umat, ya. La yasa'u ahadan, tidak ada satupun yang dapat mengetahuinya, ya. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang dapat mengetahui tentang nama-nama dan sifat Allah, maksudnya deskripsinya atau kaifiatnya. Wa sahha indahu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, fi marwa anhu ayadila khilafihi. Maka tidak boleh berselisih ketika telah ada hadis Nabi yang sahih yang datang tentang sifat-sifat dan nama-nama Allah. Begitu juga yang ketika telah ditulis di dalam Al-Quran, maka tidak boleh menyelisihinya. Fa in khalafa dzalik, apabila dia tetap menyelisihinya, maka dia kafir terhadap Allah SWT, ya. Begitu juga Imam Ahmad berkata, ya, safullaha bima wasafa bihi nafsah wanfu anillahi manafahu an nafsihi. Ya, lihat sekarang Imam Ahmad berkata, safullaha bima wasafa bihi nafsah, ya. Sifatkanlah Allah dengan apa-apa yang Allah sifatkan di dalam Al-Qur'an, ya. Dan sucikan Allah dari atau nafikanlah sifat-sifat yang Allah nafikan di dalam Al-Qur'an, ya, tentang zat Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitu juga Imam Abu Hanifah, ya, berkata, la yusafallahu ta'ala bi sifatil makhluqin wa ghadabahu wa ridahu min sifatin bila kaif wa huwa qaulu jama'ati ahli sunnah wal jamaah wa nasifu kama wasafa nafsah, ya. Dan di sini sesungguhnya Allah tidak disifatkan dengan sifat-sifat makhluk, ya, akan tapi sifat Allah berbeda dengan sifat makhluk. Adapun sifat marah dan sifat ridha Allah itu adalah sifat Allah yang tidak ada, yang tanpa kaifiah. Maksudnya kita tidak mengetahui kaifiatnya. Kaifiatnya ada, akan tapi kita tidak mengetahui. Ya, gitu maksud Imam Abu Hanifah.
Wa huwa qaulul jama'atu ahlus sunnah, itu adalah perkataan jamaah ahlus sunnah wal jamaah, ya. Wa nasifu kama nasifu kama wasafa nafsahu, dan kita mensifati Allah dengan apa yang Allah sifatkan terhadap dirinya sendiri. Paham sampai sini ya? Ada pertanyaan? Enggak ada? Kita lanjutkan ya kalau enggak ada. Dan qala Nu'aim bin Hammad, Syekh Bukhari, ya, guru Imam Bukhari, Nu'aim bin Hamad berkata, man syabahallahu bi syai'in min khalqi faqad kafar, wa man ankara ma wasafallahu bi nafsahu faqad kafar, falaisa ma wasafallahu bihi nafsahu wa rasulahu tasbihan. Lihat di sini, ya, bahwasanya barang siapa yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk maka dia telah kafir, ya. Dan barang siapa yang mengingkari sifat Allah yang mana Allah telah tetapkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah maka dia kafir juga. Falaisa ma wasafallahu bi nafsihi wa rasuluhu tasbihan, maka tidak ada yang Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an dan yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan sedikit pun dari tasbih. Maka tidak ada tasbih di dalam, tidak ada persamaan, maksudnya tidak ada penyerupaan di dalam sifat Allah dan sifat makhluk, ya. Jadi tidak sama antara sifat Allah dan sifat makhluk, sangat berbeda. Paham ya? Ya, kita lanjutkan. Lihat sekarang, zikru ba'du sifatillah, menyebutkan beberapa sifat Allah SWT yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Lillahi azza wa jalla minas sifati a'laha wa malaha wa ajallaha wa laysa fiha naqsun wa laysa fiha naqsun biwajhin minal wujuh, ya. Sifat-sifat Allah adalah sifat-sifat yang paling sempurna, yang paling atas, yang paling jelas, ya, dan tidak ada kekurangan dari segala sisi. Di antaranya adalah, lihat di sini, yang pertama al-hayat, yaitu sifat hidup, ya. Sebagaimana Allah SWT berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maka di sini al-hayyu menunjukkan sifat al-hayat. Begitu juga al-ilmu, sifat ilmu. Allah SWT berfirman, innallaha bikulli syai'in alim. Nah, di sini alim maksudnya menunjukkan sifat ilmu. Begitu juga al-qudrah. Qala ta'ala wallahu ala kulli syai'in qadir. Nah, qadir di sini menunjukkan sifat qudrah, yaitu kemampuan. Dal as-sam'u wal basar, ya. Qala ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir, ya. As-samiul basir, sami menunjukkan sifat sam'u, wal basir menunjukkan sifat basaru, ya. Itu semua adalah sifat Allah SWT, ya. Yang kemudian al-kalam, ya, sifat kalam, ya. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa kalamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara terhadap Musa dengan sebagai sebenar-benarnya pembicaraan. Maka di sini menetapkan sifat kalam terhadap Allah SWT. Begitu juga al-iradah, ya, sifat iradah atau keinginan. Allah berfirman fa'alul lima yurid, ya. Yurid yaitu Allah mempunyai iradah atau keinginan, ya. Begitu juga al-istiwa, ya. Allah berfirman Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Nah, istawa itu menunjukkan sifat istiwa, ya, atau bersemayam di atas ars, ya. Begitu juga Al-Yadan. Allah berfirman ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadayya, ya. Nah, di sini Allah menyebutkan apa yang menghalangimu dari sujud terhadap apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku sendiri, ya. Lihat di sini, ya, menunjukkan adanya dua tangan, sifat dua tangan terhadap Allah SWT. Begitu juga lihat di sini al-ulu. Qala ta'ala amintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda, ya. Apakah kalian beriman terhadap apa yang di langit? Maksudnya adalah Allah SWT. Siapa yang di langit? Maksudnya Allah SWT. Ay yakhsifa bikumul arda, yang mana akan menggetarkan bumi. Nah, di sini, ya, menunjukkan sifat ulu, ya, ketinggian Allah SWT, ya. Di mana yaitu adalah manfis sama, ya, yang di langit. Maksudnya yang di langit adalah sesuatu yang siapa yang sangat tinggi, yaitu Allah SWT, ya. Begitu juga ya al-wajhu, ya, menetapkan sifat al-wajhu.
Qala ta'ala wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tetaplah wajah Allah. Nah, di sini disebutkan bahwasanya Allah mempunyai sifat wajah. Kemudian an-nuzul, ya, Allah mempunyai sifat turun dari atas ars ke langit pertama, ya, langit bumi, langit dunia. Ya, Allah berfirman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thulutsal lailil akhir fa yaqul man yad'uni fa astajib lahu man yas'aluni fa u'tiyahu wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Nah, di sini bahwasanya Rabb kita turun, ya, setiap malam turun ke langit dunia, maksudnya langit pertama, hina yabqa, ketika pada sepertiga malam terakhir. Maka Allah berkata pada saat itu, barang siapa yang berdoa padaku pada waktu itu, maka Allah akan mengabulinya atau menjawabnya, mengabulkannya. Dan barang siapa yang meminta kepadaku, maka Allah fa'utiyahu, maka Allah akan memberikannya. Dan barang siapa man yastaghfiruni, yang meminta ampun kepadaku, maka Allah akan mengampuninya. Itu diantara sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham, ya? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba siapa yang bisa menyebutkan sifat diantara 3 sifat Allah Subhanahu wa ta'ala? Coba Naufal. Sebutkan 3 sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Hayat. Ya, kemudian jangan lihat buku. Itu Al-Hayat, terus Al-Ilmu. Al-Ilmu, terus Al-Qudus. Hah? Al-Qudus. Lagi ya? Apa Al-Wajhu ya? Al-Wajhu, ya, Al-Wajhu bisa. Ya, coba Amarazan, sebutkan 3 sifat Allah SWT selain yang disebutkan Novel tadi. As-Sami, Al-Basir, As-Sami, Al-Basir, terus Al-Kalam. ya, Kalam, ya. Ya, Asantum. Siapa lagi yang bisa jawab? Niko bisa? Bisa, San. Coba sebutkan 3 sifat selain yang disebutkan Amar dan Novel. An-Nuzul, Nuzul, terus Al-Wajhun, Al-Wajhu, terus Al-Yadun. Al-Yadain, ya. Al-Yadain, ya. Baik, ahsantum, ya. Itu beberapa sifat yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, ya. Kemudian kita membahas sedikit lagi, ya, masih banyak, ya, tapi kita lanjutkan pada pertemuan besok kalau enggak cukup, ya. Ini satu bab lagi, ya, tentang nama-nama Allah yang husna, yang maha baik, ya. Asma'ullahu husna, nama-nama Allah sangat baik, ya. Laisat mahsuratun bi adadin muayyan, ya. Tidak tercakup dengan jumlah, ya. Jadi bukan hanya 99, akan tapi sangat banyak. Bal hiya katsirah, akan tapi itu sangat banyak. Akhbarana Allahu ta'ala, ya. Allah mengkhabarkan tentang nama-nama tersebut, ya, di dalam kitab dan di dalam as-sunnah, dan ada yang Allah tidak kabarkan, ya, yang mana itu hanya Allah yang dapat mengetahuinya, ya. Sebagaimana di dalam hadis, as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi ilmin ghaibi indak an taj'alal qur'anal 'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Ya, di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, bahwasanya saya meminta dengan nama-nama. Nah, di sini berkuli dengan setiap namamu yang engkau sebut, yang engkau namakan terhadap zatmu, ya, tentang zat, terhadap zat Allah, dan apa yang Allah turunkan di dalam kitabnya, nama-nama yang Allah turunkan di dalam kitabnya Al-Quran, dan apa yang Allah
beritahu terhadap ahadan min khalqi, salah satu hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud adalah para rasul, ya, para rasul. Dan apa yang Allah cukupkan atau Allah sembunyikan, ya, hanya di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya, hanya di dalam ilmu gaib, ya, hanya Allah yang mengetahuinya. Di sini menunjukkan ada nama-nama yang tidak Allah sebutkan, akan tapi hanya Allah yang mengetahuinya. Di sini menunjukkan bahwasanya nama-nama Allah banyak tidak terhitung oleh angka, ya. Ya. Wa masdarun al-wahid fi ma'rifatiha. Nah, sumber untuk mengetahui sifat dan nama-nama dan sifat adalah nusus syar'iyyah, yaitu Alkitab dan As-Sunnah. Wa ala dzalik fala yajuzu an nusammillaha ta'ala, maka dengan begitu kita enggak boleh, ya, menamakan Allah dengan nama-nama yang tidak ada di dalam Alkitab dan Sunnah. Maka enggak boleh menamakan Allah romantis, ya, Allah Maha Asik, waliyazubillah. Kenapa? Karena tidak ada disebutkan di dalam Alkitab dan As-Sunnah. Paham, ya? Ya, dan perlu kita ketahui bahwasanya setiap nama dari nama-nama Allah itu, ya, terdapat sifat di dalamnya, ya. Maka contohnya Ar-Rahman itu menunjukkan sifat rahmah, ya. Al-Aziz menunjukkan sifat izzah dan seterusnya. Al-Hayyu sifat hayah dan seterusnya. Setiap nama pasti mengandung sifat terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Ya, sedikit lagi nanggung. Yang kelima, zikru ba'dul asma, menyebutkan beberapa asma, ya. Di antara nama-nama Allah apa? Itu disebutkan di dalam surat Al-Hasyr, ini banyak, ya. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa al-alim, ya. Di sini sifat alim, nama Allah al-alim, kemudian al-alimul ghaibi wasyahadah, kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya. Wa huwallahul ladzi la ilaha illahu al-Malik, ya, ini al-Malik juga nama, Al-Quddus juga, As-Salam, Al-Mu'min juga, Al-Muhaimin juga, Al-Aziz juga, Al-Jabbar juga, Al-Mutakabbir, ya, juga yang maha sombong. Jadi Allah itu berhak untuk sombong, beda dengan manusia yang tidak boleh sombong, ya. Udah. Ya, sedikit lagi. Subhanallah amma yusyrikun. Wa huwallahul khaliq, ya, Allah juga mempunyai nama Khaliq. Al-Bari juga Al-Musawwir, ya, Allah juga mempunyai nama Al-Musawwir. Lahul asmaul husna yusabbihu lahu man fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim, dan Allah mempunyai nama Aziz dan Hakim juga. Dan itu berikut adalah di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an. Ya, mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Ya, untuk pertemuan minggu depan kita mulai dari bab atau sebab yang ke-6 ini, ya. Tolong diingat, ya. Terus pada pertemuan minggu depan kasih tahu ke Ustaz. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.